Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Tahu-tahu Presiden dan DPR membolehkan minuman keras itu untuk diperjualbelikan. Saya mau tanya, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Yakin? Betul? Itu makar bukan? Makar bukan? Lah kok kita mau ikut Allah dibilang makar? Ulil. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Pakai ditakut-takutin. Habib, awas ngomong-ngomong konstitusi nanti di penjara. Saudara, Habib, kiai, tuan-tuan guru, jangan ditakuti dengan penjara. Justru para kiai, para buya mau menakuti Umarok dengan neraka. Betul? Hei Presiden, hei DPR, hei pejabat, kalau kau melawan hukum Allah, kau menentang hukum Allah, kau nggak mau tunduk kepada hukum Allah, tempatmu di neraka. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya seluruh generasi muda kita, tanamkan di jiwa kita yang paling dalam, tanamkan di seluruh sanubari kita semua, bahwasanya hukum yang tertinggi adalah hukum Allah. Dan tidak ada satupun hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Betul? 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 Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada hukum, saudara, yang lebih indah daripada hukum Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 50, saudara, tatkala Allah menyindir orang-orang yang tidak mau menggunakan hukum Allah, mereka-mereka yang menolak hukum Allah, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka-mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah. Apa Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50? Faqala ta'ala, saudara, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam ayat tersebut? Apa hukmal jahiliyati yabghun? Itu mereka yang tidak menerapkan hukum Allah, mereka yang tidak bertunduk kepada hukum Allah. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka mau hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Enggak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukum Allah. Enggak ada, saudara. Liqaumi yuqinun. Bagi mereka-mereka yang punya keyakinan kepada Allah, bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap tunduk kepada hukum Allah? Siap tegakkan hukum Allah? Hukum siapa yang terbaik? Hukum siapa yang terberkah? Hukum siapa yang teradil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala nabi. Karena itu saudara, berulang kali dan berulang kali sering saya sampaikan di mimbar-mimbar dan di berbagai kesempatan, saudara, bahwa ayat suci selalu berada di atas ayat konstitusi, saudara. Jangan sekali-kali dibulak-balik, jangan merendahkan ayat suci, jangan menistakan ayat suci, apalagi ayat suci diletakkan di bawah ayat konstitusi, saudara. Sekali lagi kita sampaikan, ayat suci selalu berada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi.
sehingga menjadi harga mati yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti, saudara. Betul? Betul? Sedangkan ayat konstitusi itu adalah produk akal basyari, itu produk pemikiran insani yang tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Manakala ayat konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertabrakan dengan syariat ilahi, maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mentaati ayat konstitusi selama tidak bertentangan dengan ayat suci. Betul? Betul? Siap tegakkan konstitusi? Siap membela konstitusi? Takbir! Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, manakala ayat konstitusi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertabrakan dengan syariat ilahi, saudara, maka demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, wajib kita tegakkan ayat suci. Takbir! Takbir! Tidak ada ayat konstitusi yang boleh kita taati kalau bertentangan dengan ayat suci, saudara. Nggak bisa. Ayat konstitusi yang manapun kalau bertentangan dengan ayat suci, wajib direvisi, wajib diganti, wajib diamandemen, saudara, diluruskan supaya tidak bertentangan dengan kehendak ilahi. Betul? Takbir! Yang kedua, saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela ayat suci? Siap bela Al-Quran? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Islam? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang ngomong begini dituduh, saudara, melawan konstitusi. Habib Rizik melakukan makar. Kok kita dibilang melakukan makar? Saudara, saya mau tanya semua yang ada di sini. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Tahu-tahu Presiden dan DPR membolehkan minuman keras itu untuk diperjualbelikan. Saya mau tanya, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Yakin? Betul? Itu makar bukan? Makar bukan? Lah kok kita mau ikut Allah dibilang makar? Unil. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Pakai ditakut-takutin. Habib, awas ngomong-ngomong konstitusi nanti di penjara. Saudara, Habib, kiai, tuan-tuan guru, jangan ditakuti dengan penjara. Justru para kiai, para buya mau menakuti umaroh dengan neraka. Betul? Hei Presiden, hei DPR, hei pejabat, kalau kau melawan hukum Allah, kau menentang hukum Allah, kau nggak mau tunduk kepada hukum Allah, tempatmu di neraka. Betul? Ayo saya mau tanya, yang menentang hukum Allah tempatnya di mana? Yang nggak mau tunduk hukum Allah tempatnya di mana? Yakin? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, mana lebih pedih, saudara, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Nakut-nakutin Habib di penjara, ini ntar di neraka. Betul? Betul? Takbir! Kalau penjara enak, sehari semalam makan 3 kali gratis. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi mana lebih serem, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Jadi nggak usah nakut-nakutin kiai sama penjara, betul? Saya mau tanya lagi semua, siap tunduk kepada ayat suci? Siap tunduk kepada Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah,
antara yang harus kita patuhi, di antara yang harus kita taati dari sekian banyak aturan Allah adalah surat Al-Maidah ayat 51. Di ayat 50 Allah udah kasih peringatan. Kalau kita mundur satu ayat lagi, di ayat 49 saudara, Allah udah tegaskan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Tegakkan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dari surat Al-Maidah ayat 49, Allah perintahkan orang beriman untuk menegakkan hukum Allah. Dan surat Al-Maidah ayat 50 Allah kasih peringatan saudara bahwa mereka yang nggak mau pakai hukum Allah berarti mereka memilih hukum jahiliyah. Bahkan Allah tegaskan nggak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Betul? Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara menegakkan hukum Allah? Bagaimana supaya hukum Allah itu tidak ditolak? Allah kasih caranya di surat Al-Maidah ayat 51 saudara. Caranya jangan pilih pemimpin saudara di luar daripada kalangan orang yang beriman. Kalau kita pilih pemimpin kafir, bagaimana syariat bisa tegak? Kalau pilih pemimpin kafir, bagaimana hukum Allah bisa jalan? Kalau pilih pemimpin kafir, bagaimana aturan ilahi bisa diberlakukan? Betul? Betul? Maka itu Allah larang. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim.